siang dan selamat datang di kelas tutorial bersama aku Azhar Maulana. Hari ini kita akan bahas beberapa soal untuk subtes pengenalan umum nih. Sebelumnya aku mau izin saya screen dulu ya. Nah, oke. Belum kelihatan. Bentar guys. Nah, oke, udah kelihatan nih share screen aku. Jadi, sebelumnya kenalin aku Azhar Maulana. Aku saat ini merupakan mahasiswa semester 3 di jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada. Dan hari ini aku akan membersamai teman-teman semuanya untuk belajar penalaran umum nih, teman-teman. Setelah tadi pagi teman-teman udah melakukan spiritual morning dan kelas materi, saat ini kita akan masuk ke sesi yang terakhir pada hari ini, yaitu sesi kelas tutorial. Dan hari ini kita akan bahas beberapa soal penalaran umum nih, teman-teman. Nanti setiap soal aku akan sajikan dan aku akan kasih teman-teman waktu sekitar 1 sampai 2 menit. Nanti ketika teman-teman udah selesai mengerjakan, boleh banget untuk langsung tulis aja jawaban teman-teman di kolom chat. Nah, setelah waktunya berakhir, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, langsung aja kita mulai untuk boleh, bentar ya. Aku share PDF-nya. Wait, guys. Nah, lagi loading ya. Nah, sambil menunggu loading, ini kita mulai aja untuk soal yang pertama. Silahkan boleh banget untuk dibaca terlebih dahulu, baru setelah itu teman-teman boleh banget untuk jawab di kolom chat. Seperti itu, wow, udah pada jawab nih, pada jawab yang A. Yang A itu rendang belum matang. Oke, oh iya teman-teman, aku juga mau mengingatkan buat teman-teman yang mau makan, yang mau minum, atau mau ke kamar mandi, boleh banget untuk langsung aja makan dan minum, guys. Boleh banget untuk makan dan minum secara ya, boleh banget untuk langsung makan. Maksudnya, boleh disambi makan dan minum. Oke, yang A, rendang belum matang. Oke, teman-teman. Kita diberikan pernyataan bahwa rendang merupakan makanan khas Kota Padang, Sumatera. Teknik memasak rendang juga khas masyarakat Padang. Apabila rendang sudah matang sempurna, teksturnya itu akan terasa empuk saat ditekan, warnanya coklat tua mengkilat, dan aromanya sangat wangi. Hal-hal tersebut membuat rendang memiliki cita rasa yang kaya dan gurih. Kemudian di sini soalnya menyebutkan bahwa jika rendang belum mengeluarkan aroma yang kuat dan keras saat ditekan, maka kesimpulannya adalah, nah, kita cukup fokus ke bagian sini aja teman-teman. Apabila rendang udah matang sempurna, salah. Maka teksturnya itu akan terasa empuk saat ditekan, warna coklatnya tua mengkilap, dan aromanya sangat wangi. Nah, kita bisa misahin aja di sini, teman-teman. Ini sebagai P, ini kegedean deh. Wait ya. Nah, ini sebagai P dan ini dari teksturnya akan terasa empuk sampai ke belakang itu adalah Q. Sehingga bisa kita tulis jika P maka Q. Kemudian di sini jika rendang belum
mengeluarkan aroma yang kuat dan keras saat ditekan, artinya ini adalah negasi dari ki, teman-teman. Negasi dari ki. Sehingga bisa kita tulis seperti ini. Wait, guys. Ini negasi dari ki. Sehingga bisa kita tulis premis pertama itu jika P maka Q dan faktanya adalah ternyata negasi dari Q. Nah, ini menggunakan modus tollens kita bisa peroleh kesimpulannya adalah negasi dari P, teman-teman. Teman-teman. Ini negasi dari P menggunakan modus tollens. Sehingga untuk soal yang ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A, teman-teman. Seperti itu. Nah, bener banget nih. Mayoritas udah pada jawab yang A. Keren-keren. Nah, udah aman ya. Karena mayoritas udah pada jawab dengan benar. Langsung aja kita masuk ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2, teman-teman. Boleh banget untuk langsung dikerjakan aja. Nanti kalau udah ketemu jawabannya, boleh banget untuk langsung tulis aja di kolom chat. Aku kasih waktu 2 menit untuk soal yang ini dimulai dari sekarang. Yang D, Dwi. Oke. Yang lain nih, pada jawab apa nih untuk soal yang nomor 2? Dwi, 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 Dwi. Oke, masih ada waktu loh padahal guys. Cepat sekali. Oke, mungkin masih ada sekitar 30 detik lagi. Teman-teman yang masih membaca dan masih mencoba untuk memahami, boleh banget untuk dipercepat. Nah, tinggal 10 detik lagi nih, teman-teman. Yuk, 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 yuk. Nomor 2. Yang D, oke, mayoritas pada jawab yang D. Oke, kita coba bahas ya untuk soal yang nomor 2. Di sini kita diberikan 5 orang siswa, teman-teman. Ada Arif, kita misalin aja ini sebagai A, Bella sebagai B, Citra sebagai C, Dwi sebagai D, dan Eko sebagai E. Di mana kelima orang siswa ini itu memiliki jumlah mainan yang berbeda-beda, teman-teman. Kemudian di sini disebutkan bahwa em, mainan milik Bella itu lebih banyak daripada Dwi dan Eko. Berarti bisa aku tulis di sini Bella itu lebih banyak dibandingkan Dwi dan Eko. Lebih banyak dari Dwi dan Eko. Jumlah mainan Arif sama banyaknya dengan jumlah milik Citra. Arif itu sama dengan Citra. Jumlah mainan milik Dwi lebih banyak dari Eko. Dwi lebih banyak dari Eko, tetapi tidak lebih banyak dari Bella. Tidak lebih banyak dari Bella berarti Bella itu lebih banyak daripada Dwi. Bisa ditulis seperti ini. Kemudian pernyataan ketiga, pernyataan keempat, jumlah mainan milik Eko itu lebih banyak daripada milik Arif. Eko lebih banyak daripada punya Arif, teman-teman. Nah, sehingga kita bisa tulis kayak gini nih. Ini kita lihat, dan ini kan pernyataan pertama, ini pernyataan kedua, ini pernyataan ketiga, dan ini pernyataan keempat. Nah, dari pernyataan ketiga dan pernyataan keempat kita bisa
menyatukan nih teman-teman. Diperoleh B lebih besar daripada D, lebih besar daripada E, lebih besar daripada A. Nah, A itu sama dengan C, teman-teman. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa siswa yang memiliki jumlah mainan paling banyak kedua adalah D, yaitu Dwi. Gitu, teman-teman. Ini aku nulis W itu apa ya? W itu salah. Ini harusnya E ya. Nah, oke, harusnya E. Nah, gitu teman-teman. Jadi di sini jumlah mainan paling banyak kedua itu adalah milik Dwi. Betul banget, yaitu opsi yang D. Sip, 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 keren. Masih gampang ya, masih pemanasan. Kita lanjut aja untuk soal berikutnya nih, teman-teman. Yaitu soal nomor 3. Ya, enggak, aku besarin ya. Nah, aku kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan soal ini. Yang C, pakaian hangat sangat disarankan untuk pendaki Gunung Selamat. Oke, masih ada waktu ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum selesai, nggak apa-apa, jangan panik. Tetap fokus untuk baca soalnya dengan teliti. Oke, di sini pada jawab yang C nih. Masih ada waktu sekitar 30 detikan lagi, teman-teman. Oke, yang lain nih, mana nih yang lain? Boleh banget buat dijawab aja untuk soal yang nomor 3 ini. Kita disuruh untuk menentukan mana pernyataan yang pasti benar, teman-teman. Oke, kita coba baca ya untuk informasi yang disajikan di teks. Di teks menyebutkan bahwa Gunung Slamet adalah destinasi wisata populer yang menawarkan pemandangan alam yang memukau. Sini bahas terkait dengan Gunung Slamet yang menjadi destinasi populer karena menawarkan pemandangan alam yang memukau serta udara yang sejuk. Namun, suhu di puncak Gunung Selamat itu bisa sangat rendah, teman-teman, terutama saat malam hari. Mendaki tanpa persiapan yang matang itu seperti membawa pakaian hangat atau peralatan yang memadai menyebabkan hipotermia atau suhu tubuh seseorang menurun secara signifikan pada pendaki. Oleh karena itu, disarankan bagi para pendaki untuk mempersiapkan diri dengan baik sebelum mendaki Gunung Selamat. Oke, di sini intinya Teh ingin menyampaikan bahwa kita itu harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum ke Gunung Selamat. Kenapa? Karena di Gunung Selamat itu suhunya bisa sangat rendah selama saat malam hari. Nah, ketika kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, itu nanti akan menyebabkan kita mendapatkan hal yang tidak kita inginkan, seperti misalnya hipotermia. Nah, kita lihat untuk opsi yang A. Keindahan alam Gunung Selamat sama dengan gunung lainnya. Nah, ini salah ya, teman-teman. Kenapa salah? Karena kita tidak disajikan perbandingan antara keindahan Gunung Selamat dengan gunung lainnya. Sehingga opsi yang A itu salah. Terus kita lihat untuk opsi yang B. Opsi yang B mengatakan bahwa hipotermia disebabkan oleh suhu di gunung yang sangat rendah. Nah, ini memang benar ya, bahwa suhu di gunung itu
suhu di gunung yang sangat rendah itu dapat menyebabkan hipotermia. Tapi fokus utama di sini kita adalah terkait dengan persiapannya ke dalam persiapan untuk destinasi ke Gunung Selamat. Sehingga opsi yang B itu juga salah, teman-teman. Terus kita lihat opsi yang C. Opsi yang C itu pakaian hangat sangat disarankan untuk pendaki Gunung Selamat. Ini adalah jawaban yang benar, teman-teman. Kenapa ini? Disarankan bagi para pendaki untuk mempersiapkan diri dengan baik sebelum mendaki Gunung Selamat. Nah, salah satunya adalah menggunakan atau membawa pakaian hangat atau peralatan yang memadai. Sehingga opsi yang C itu merupakan pernyataan yang pasti benar, teman-teman. Betul banget nih, jawabannya adalah yang C. Kalau teman-teman lihat, yang D sama E juga salah. Yang D itu tidak disebutkan. Terus yang E itu karena fokus utama kita adalah terkait dengan persiapannya. Gitu. Sehingga opsi yang E itu juga salah, teman-teman. Betul banget nih. Dan soal nomor tiga adalah opsi yang C, teman-teman. Nah, ini termasuk ke dalam pernyataan yang pasti benar itu adalah yang C. Seperti itu, guys. Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya ya, yaitu soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 aku mau kasih note bahwa di sini itu si dosennya itu tidak hanya menggunakan jurnal X aja. Tidak hanya menggunakan jurnal X. Tidak hanya menggunakan 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 jurnal X. Jadi selain jurnal X itu masih ada jurnal lain yang digunakan oleh peneliti atau dosen dari teknik met- material ini. Yang D bukan K. Oke, kita coba dulu ya. Yang D boleh banget untuk langsung dikerjain aja, guys. Yang D apa D, Kak? Coba kerjakan dulu ya, guys. Nanti kita coba bahas. Yang D, oke, mayoritas pada jawab yang D nih. Wow, cepet banget lagi. Keren, keren, guys. Amazing. Masih ada waktu loh, guys. Jangan terburu-buru untuk ngerjainnya. Jadi coba kita bahas setelah waktunya habis. Oke, teman-teman. Masih ada sekitar 30 detik lagi. Bagi teman-teman yang masih mencerna, yang masih cari jawabannya, yang masih menerka-nerka, boleh banget untuk dibaca lagi. Karena masih ada waktu nih, guys. Santai aja, nggak perlu terburu-buru melihat teman yang lain sudah menjawab. Karena setiap orang punya pace-nya masing-masing. Seperti itu. Tiga, dua, satu, dan waktunya habis. Mari kita bahas untuk soal yang nomor 4. Soal nomor 4 menyebutkan bahwa seorang dosen yang berencana menerbitkan laporan penelitian itu harus menggunakan jurnal ilmiah sebagai acuan penelitiannya. Nah, semua jurnal ilmiah yang digunakan itu harus diakui secara internasional, teman-teman. Seorang dosen teknik material, salah satunya adalah Universitas Unggulan di Indonesia, menjelaskan hasil penelitiannya tentang baju dengan material utama plastik berdasarkan jurnal X. Dan dia juga tidak hanya menggunakan jurnal X,
tapi menggunakan jurnal-jurnal yang lain. Di sini kita disuruh untuk menentukan mana kesimpulan yang tepat berdasarkan pernyataan di atas. Kita lihat untuk opsi yang A. Jurnal X diakui secara internasional. Nah, ini sebenarnya benar teman-teman, tetapi kurang menyeluruh karena si dosen teknik mata ini tidak hanya menggunakan jurnal X, tidak hanya menggunakan jurnal X. Sehingga jawaban A itu masih kurang lengkap, teman-teman. Terus, B, hanya dosen tersebut yang menggunakan referensi jurnal X. Oh, ini jelas salah. Pasti ini nggak disebutin apakah cuma dosen itu atau dosen lainnya juga pakai jurnal X. Tapi di sini cuma fokus ke dosen tersebut, yaitu dosen teknik material. Terus yang C, jurnal X hanya membahas tentang baju dengan material utama plastik. Nah, di sini nggak dibahas kan terkait dengan apakah jurnal X itu membahas apa dan apa itu nggak dibahas. Sehingga untuk opsi yang C ini juga salah, teman-teman. Terus kita lihat untuk opsi yang D. Opsi yang D, semua jurnal referensi dosen tersebut diakui secara internasional, termasuk dengan jurnal X. Nah, ini merupakan jawaban yang tepat, teman-teman. Kenapa? Karena di sini teman-teman perhatikan bahwa semua jurnal ilmiah yang digunakan itu harus diakui secara internasional. Artinya apa? Artinya semua jurnal yang dijadikan referensi oleh dosen teknik material tersebut itu juga harus diakui secara internasional, termasuk jurnal X yang disebutkan di dalam soal. Nah, dari situ dapat aku simpulkan untuk soal yang ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Gitu, teman-teman. Betul banget nih. Mayoritas udah jawab dengan benar. Yang E juga salah, guys. Oke, aman. Oke, siap, guys. Next soal berikutnya yaitu soal nomor 5. Kita disuruh untuk menentukan pernyataan mana yang pasti benar. Aku kasih waktu selama 1 menit, dimulai dari sekarang. Yang D, oke. Masih ada waktu, guys, selama 20 detik lagi. Oke, waktunya sudah habis nih, teman-teman. Oke, di sini kita disuruh untuk mencari mana pernyataan yang pasti benar dari informasi yang diberikan. Coba kita lihat ya, di sini kebiasaan duduk terlalu lama tanpa bergerak itu dianggap buruk, teman-teman, bagi kesehatan karena dapat memberikan tekanan pada bagian punggung dan pinggul yang mengakibatkan nyeri. Kemudian, selain itu, duduk terlalu lama juga dapat menyebabkan gangguan sirkulasi darah. Meskipun demikian, duduk dengan postur yang benar dan sesekali berdiri dapat menghindari dari rasa nyeri. Kita disuruh untuk cari mana sih pernyataan yang pasti benar, teman-teman. Oke, kita lihat opsi yang A. Nyeri punggung pasti disebabkan oleh duduk terlalu lama. Nah, ini salah, jelas salah. Kenapa? Karena di sini ada tulisan pasti.
Ini kan masuknya ke dalam penalaran induktif. Penalaran induktif. Nah, ingat bahwa kesimpulan di dalam penalaran deduktif itu nggak mungkin menggunakan kata-kata mutlak. Misalnya pasti, selalu, hanya satu-satunya. Kalau teman-teman dapat kata-kata yang seperti itu, berarti itu udah pasti jawabannya bukan itu. Itu pasti jawabannya salah. Hingga opsi A itu juga salah, teman-teman. Terus kita lihat untuk opsi yang B. Opsi yang B menyebutkan bahwa berdiri sesekali dapat mencegah gangguan sirkulasi darah. Nah, bukan mencegah gangguan sirkulasi darah ya, tapi dapat menghindari dari rasa nyeri, teman-teman. Menghindari rasa nyeri. Sehingga opsi yang B itu juga salah. Dari sini nih. Terus yang C, gangguan sirkulasi darah menyebabkan nyeri punggung dan pinggul. Nah, ini salah juga, teman-teman. Kenapa? Karena di sini disebutkan bahwa duduk terlalu lama itu juga dapat menyebabkan gangguan sirkulasi darah. Jadi ini tuh kebalik sebenarnya. Bukan gangguan sirkulasi darah menyebabkan nyeri punggung dan pinggul, tetapi duduk yang terlalu lama itu dapat menyebabkan gangguan sirkulasi darah, teman-teman. Dari kalimat yang kedua. Sehingga opsi yang C itu juga salah. Terus kita lihat untuk opsi yang D. Opsi yang D menyebutkan bahwa duduk dengan postur yang benar itu dapat mengurangi tekanan pada punggung, teman-teman. Nah, ini adalah jawaban yang benar nih. Kenapa? Perhatikan kalimat terakhir di sini. Duduk dengan postur yang benar dan sekali berdiri itu dapat menghindari rasa nyeri. Nah, rasa nyeri itu disebabkan karena tekanan pada bagian punggung dan pinggul, sehingga apabila kita duduk dengan postur yang benar, itu sama aja kita akan mengurangi tekanan pada bagian punggung dan pinggul, teman-teman. Sehingga untuk soal yang ini, jawaban yang tepat adalah opsi yang D, teman-teman. Betul banget nih, mayoritas udah jawab dengan benar untuk soal yang nomor 5. Keren banget nih, teman-teman. Dari tadi belum ada yang salah. Dari soal nomor 1 sampai nomor 5, mayoritas jawaban teman-teman sudah benar nih. Mantap, guys. Sip, sip, sip. Coba kita lihat untuk soal selanjutnya. Soal nomor 6. Nah, ini boleh banget untuk langsung aja dikerjakan ya. Aku kasih waktu selama 1 menit. Teman-teman yang udah selesai mengerjakan, boleh banget untuk langsung aja berkabar. Yang E, tenaga kerja dan alat berat harus ditambahkan untuk mempercepat penyelesaian proyek. Cepet banget, guys. Bisa ada waktu ya. Buat teman-teman yang masih baca, nggak apa-apa guys. Santai dan jangan terburu-buru. Oke teman-teman, kita bahas ya untuk soal yang nomor 6. Lagi-lagi kita disuruh untuk menentukan mana pernyataan yang pasti benar. Oke, kita lihat di sini. Dalam suatu proyek konstruksi, waktu penyelesaian proyek sangat dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja dan alat berat yang digunakan.
Semakin banyak tenaga kerja dan alat berat, semakin cepat juga proyek tersebut akan diselesaikan. Nah, untuk mempercepat penyelesaian proyek, kontraktor memutuskan menambah alat berat di lapangan. Namun, jika jumlah tenaga kerja tidak mencukupi, penambahan alat berat mungkin tidak seefektif yang diharapkan. Nah, jadi intinya soal nomor 6 itu ingin mengatakan bahwa waktu penyelesaian proyek itu dipengaruhi oleh dua hal, teman-teman, yaitu jumlah kerja dan alat berat yang digunakan. Walaupun terdapat penambahan alat berat di lapangan, tapi ketika jumlah tenaga kerjanya itu tidak mencukupi, maka penambahan alat berat pun juga tidak seefektif yang diharapkan. Oke, kita cek untuk masing-masing opsinya. Opsi yang A, cuaca juga berpengaruh dalam pengerjaan suatu proyek konstruksi. Nah, tidak disebutkan ya di sini. Di sini cuma disebutkan bahwa dipengaruhi oleh jumlah tenaga dan alat berat yang digunakan. Sehingga opsi yang A salah. Terus kita lihat yang B, teman-teman. Hanya kontraktor yang bertanggung jawab ya dalam menyelesaikan proyek. Nah, ya cuma kontraktor ya, tapi di sini juga ada dibantu oleh alat berat yang digunakan. Sehingga opsi yang B itu juga salah. Terus kita lihat untuk opsi yang C. Tenaga kerja yang kurang terlatih akan menghambat penyelesaian proyek. Nah, nggak cuma tenaga kerja aja yang akan menghambat penyelesaian proyek, teman-teman. Tetapi alat berat yang digunakan juga akan mempengaruhi waktu penyelesaian proyeknya. Sehingga opsi yang C itu juga salah. Terus kita lihat yang D. Menambah alat berat menjadi solusi utama mempercepat penyelesaian proyek. Nah, ini juga salah, teman-teman. Kenapa? Karena walaupun alat beratnya ditambah, tetapi kalau tenaga kerjanya tidak mencukupi, hasilnya juga tidak seefektif yang diharapkan, teman-teman. Nah, dari situ dapat aku simpulkan untuk soal yang ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E, teman-teman. Kenapa? Lihat nih di sini. Opsi yang E menyebutkan bahwa tenaga kerja dan alat berat itu harus ditambahkan untuk mempercepat penyelesaian proyek. Ini sesuai dengan informasi yang di soal yang menyebutkan bahwa waktu penyelesaian proyek itu dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja dan alat berat yang digunakan. Dari situ dapat aku simpulkan untuk soal yang 6, jawaban yang tepat adalah opsi yang E nih, teman-teman. Seperti itu. Oke, masih benar terus nih aku lihat-lihat. Belum ada jawaban yang berbeda. Wow, keren-keren guys. Lanjut ya, lanjut ya. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 7. Nih guys, boleh dikerjakan ya. Yang C, oke. Oke, teman-teman. Pada jawab yang C nih, kita lihat ya. Untuk soal yang nomor 7. Seorang pelatih hanya akan memberikan izin bertanding pada atlet
yang kehadirannya dalam latihan melebihi 80%. Berencana untuk bertanding di Liga Antar Negara tahun depan, teman-teman. Nah, simpulan yang tepat dari kalimat di atas adalah, oke, kita lihat di sini ya, bahwa seorang atlet itu hanya dapat bertanding pada atlet yang kehadirannya itu dalam latihan melebihi 80, melebihi atau sama dengan sih harusnya di sini. Jadi minimal 80 ya. Di sini minimal 80. Nah, karena atlet A itu berencana untuk bertanding di Liga Antar Negara tahun depan, maka dapat kita simpulkan bahwa atlet A itu harus mengikuti latihan minimal 80% kehadiran, teman-teman. Nah, sehingga dapat kita simpulkan untuk soal yang ini, jawaban yang tepat adalah opsi yang C, teman-teman. Betul banget nih, jawabannya adalah yang C. Masih gampang kayaknya ini. Masih pada benar, guys. Oke, karena udah pada benar, jadi langsung aja kita ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 8, guys. Boleh dikerjakan dulu ya. Yang A, simpulan pasti benar. Oke, cuma ada jawaban lain nih. Hmm. Seperti sedia sebelum hujan. Yang A, oke. Oke, ini pada sepakat jawabannya yang A. Mungkin ada jawaban lain. Gak apa-apa loh guys, kalau misal ada jawaban lain. Oke, coba kita bahas ya terlebih dahulu. Di sini kita disuruh untuk menentukan kualitas simpulan. Apakah pasti benar, pasti salah, mungkin salah, atau tidak relevan. Oke, kita lihat. Biasanya tuh nggak ada yang mungkin salah ya di sini opsinya. Biasanya tuh simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Kita lihat di sini, di era digital saat ini, informasi dapat diakses dengan mudah melalui internet. Namun, hal ini juga memicu penyebaran berita palsu atau hoaks yang semakin sulit dibedakan dari berita yang valid. Beberapa platform media sosial berusaha keras untuk memverifikasi informasi yang tersebar. Tetapi pengguna internet tetap harus memiliki kemampuan yang berpikir kritis untuk menyaring kebenaran suatu informasi. Nah, simpulan dari teks di atas adalah pengguna internet wajib meningkatkan kemampuan literasi digital untuk membedakan informasi yang benar dan palsu. Oke, teman-teman, kita bisa lihat di sini bahwa benar sekali bahwa kita itu wajib untuk meningkatkan kemampuan literasi digital. Kenapa? Karena semakin mudahnya informasi itu dapat diakses melalui internet,
semakin banyak juga penyebaran berita palsu atau hoaks yang semakin sulit dibedakan, teman-teman. Nah, tapi, di sini kita bisa melihat bahwa ini itu merupakan salah satu contoh dari penalaran induktif, teman-teman. Artinya apa? Ketika sebuah soal penalaran induktif, maka kesimpulannya itu tidak mungkin bersifat mutlak. Artinya, kesimpulannya itu baru sebatas kemungkinan, teman-teman. Ingat materi pas learning camp, ada penalaran induktif dan penalaran deduktif. Nah, bedanya penalaran induktif dan deduktif adalah pada salah satunya adalah pada hasil kesimpulannya, di mana kesimpulannya itu pada pra induktif itu tidak mungkin bersifat mutlak, teman-teman. Jadi baru sebatas kemungkinan. Nah, karena baru sebatas kemungkinan, maka opsi yang A dan opsi yang C itu pasti salah, teman-teman. Bukan A atau C. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah opsi yang B, teman-teman. Gitu. Nah, nanti kita punya nih perbandingan mana yang mungkin benar sama yang pasti benar. Nanti ada di soal berikutnya ya. Nanti kita lihat lebih dalam terkait dengan perbedaan mana yang pasti benar dan mungkin benar. Tapi kalau Pak induktif, pokoknya kalau Pak induktif itu udah pasti kesimpulannya nggak mungkin pasti benar atau pasti salah. Itu satu. Kalau deduktif itu baru jawabannya itu kalau nggak pasti benar, ya pasti salah. Nggak mungkin jawabannya mungkin. Karena ingat lagi sama teorinya bahwa penelitian induktif itu kesimpulannya bersifat kemungkinan. Sedangkan kalau penelitian deduktif kesimpulannya itu bersifat mutlak seperti itu, teman-teman. Gitu guys. Jadi jawabannya itu yang B, bukan yang A. Seperti itu. Oke, sip. Keren, keren, keren. Oke, kita lanjutkan di soal berikutnya. Itu soal nomor 9. Di sini kita disuruh untuk menentukan apakah memperkuat atau memperlemah. Hmm, 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 hmm. Apakah memperkuat atau memperlemah nih, teman-teman? Boleh banget untuk langsung dikerjakan saja. Hmm.
Tidak relevan dengan pernyataan pakar A dan B. Oke, teman-teman. Yuk kita bahas bareng-bareng. Di sini, pakar A menyatakan bahwa pengelolaan limbah berbahaya secara tidak tepat dapat mencemari sumber air dan mengancam kesehatan manusia. Kemudian, pakar lingkungan B menyatakan teknologi modern telah memungkinkan pengolahan limbah berbahaya secara lebih aman dan efisien. Terus di sini datanya menunjukkan bahwa banyak perusahaan masih mengabaikan prosedur pengolahan limbah yang sesuai karena alasan biaya yang tinggi. Oke, di sini kita lihat bahwa pakar A itu lebih fokus pada eh, pengelolaan limbah berbahaya yang tidak tepat itu dapat mencemari air dan mengancam kesehatan manusia. Kemudian yang B itu lebih ke arah teknologi modern itu memungkinkan pengolahan limbah yang yang lebih aman dan efisien. Kemudian datanya itu malah menyebutkan bahwa perusahaan itu masih mengabaikan prosedur pengolahan limbah yang sesuai karena alasan biaya yang tinggi. Nah, ini malah guys, karena ini malah bahas terkait dengan perusahaan yang mengabaikan prosedur pengolahan limbah, di mana datanya ini itu tidak bersesuaian dengan pakar lingkungan A maupun pakar lingkungan B. Tidak sesuai dengan yang disampaikan, yang disampaikan oleh pakar A maupun pakar B. Nah, karena tidak sesuai nih dengan yang disampaikan oleh pakar A dan pakar B, maka untuk soal yang ini betul banget jawabannya adalah opsi yang E, teman-teman. Tidak relevan dengan pernyataan pakar lingkungan A dan B. Seperti itu, guys. Sip. Mantap. Udah benar nih jawabannya. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 10. Wow, ini soal kematian nih. Kita disuruh untuk mencari pernyataan yang memperlemah dan tidak memperlemah. Memperlemah berarti bertolak belakang dengan informasi yang diberikan dan tidak memperlemah itu berarti tidak relevan atau mendukung. Jadi kalau tidak relevan itu maksudnya tidak memperlemah. Tidak relevan atau tidak mendukung. Eh, kok tidak mendukung? Tidak relevan atau mendukung. Boleh banget buat dikerjakan dulu, guys.
Jawab aja guys, nggak usah malu-malu ya. Salah nggak apa-apa guys, asli. TM, M, TM, TM, M. Oke. TM, M, TM, TM, TM. Oke. Oke, kita tunggu yang lain ya. Barangkali teman-teman yang lain masih pada mencerna. Hmm. Oke, masih aku extend deh waktunya 1 menit lagi ya untuk kerjain yang soal nomor 10. TM, M, TM, TM, M. M, M, TM, 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 M, TM, TM, M. Oke. M, M, TM, TM, M. Oke, teman-teman, mari kita bahas. Mari kita bahas untuk soal yang ini. Di sini disebutkan bahwa perubahan iklim itu berdampak besar pada ekosistem laut, teman-teman. Nah, pemanasan global menyebabkan suhu air laut itu meningkat, yang berpotensi dapat merusak terumbu karang serta mengubah pola migrasi hewan. Kemudian, ahli lingkungan hidup tuh menyebutkan bahwa perubahan iklim itu dapat dicegah dengan mengurangi emisi gas karbon. Salah satunya dengan beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik. Nah, kita lihat untuk pernyataan yang pertama. Menggunakan transportasi umum juga dapat mengurangi emisi karbon. Ini jelas mendukung pernyataannya, teman-teman. Kenapa? Lihat nih di sini. Ahli lingkungan hidup menyebutkan bahwa perubahan iklim dapat dicegah dengan mengurangi emisi gas karbon. Nah, pernyataannya tuh menyebutkan bahwa menggunakan transportasi umum juga dapat mengurangi emisi gas karbon, teman-teman. Nah, ini kan sesuai nih dengan yang disampaikan oleh ahli lingkungan hidupnya bahwa untuk mencegah perubahan iklim itu kita dapat mengurangi emisi karbon. Gitu sehingga karena ini itu mendukung pernyataan ahli, maka ini tidak memperlemah, teman-teman. Terus kita lihat untuk pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua menyebutkan bahwa terumbu karang memiliki kemampuan adaptasi di keadaan ekstrim. Nah, ini memperlemah, teman-teman. Kenapa? Karena di sini disebutkan bahwa pemanasan global itu dapat berpotensi untuk merusak terumbu karang. Nah, pemanasan global itu artinya apa? Artinya dalam keadaan ekstrim. Ini sama sih kayak keadaan ekstrim.
Nah, apabila pernyataan yang kedua menyebutkan bahwa terumbu karang itu memiliki kemampuan adaptasi di keadaan ekstrim, artinya dia nggak mudah rusak, guys. Dia bisa beradaptasi nih di keadaan ekstrim. Namun sebaliknya, di teks menyebutkan bahwa di dalam keadaan ekstrim itu berpotensi untuk merusak terumbu karang. Nah, artinya antara pernyataan yang kedua dengan pernyataan yang ada di teks itu saling bertolak belakang. Sehingga untuk pernyataan yang kedua ini itu memperlemah. Terus kita lihat untuk yang pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga menyebutkan bahwa jika perubahan iklim tidak dicegah, maka terumbu karang berpotensi punah. Nah, ini tidak memperlemah juga, teman-teman. Kenapa? Ya karena ini sesuai nih sama informasi yang di teks yang menyebutkan bahwa pemanasan global itu dapat menyebabkan suhu air laut meningkat yang berpotensi merusak terumbu karang. Artinya kalau lama-kelamaan iklim itu tidak dicegah, perubahan iklim itu tidak dicegah, maka ya lama-kelamaan terumbu karang itu akan rusak sehingga akan berpotensi punah, teman-teman. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa pernyataan yang ketiga ini juga tidak memperlemah. Terus kita lihat untuk ketiga, keempat. Terus kita mana sih? Oh ya, oke aku salah. Terus kita lihat, jadi pernyataan yang ketiga itu tidak memperlemah ya teman-teman, karena sesuai dengan informasi yang disampaikan di teks. Terus yang keempat, keandalan listrik tidak menghasilkan emisi karbon. Nah, ini jelas tidak memperlemah. Kenapa? Karena teman-teman lihat di sini. Kita disarankan untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak bumi menjadi kendaraan listrik. Artinya apa? Ya artinya kalau kita disuruh untuk beralih ke kendaraan listrik, artinya kendaraan listrik itu tidak menghasilkan emisi gas karbon. Nah, ini berarti sesuai antara pernyataan di teks dengan pernyataan yang ada di opsi. Sehingga untuk pernyataan yang keempat itu juga tidak memperlemah, teman-teman. Oke, terus kita lihat untuk pernyataan yang terakhir. Pernyataan terakhir menyebutkan bahwa hewan laut tetap bermigrasi menuju iklim yang sesuai. Lihat di sini, teman-teman. Kalimat kedua, kita baca baik-baik ya. Kalimat kedua itu menyebutkan bahwa pemanasan global menyebabkan suhu air laut meningkat yang berpotensi merusak terumbu karang serta mengubah pola migrasi hewan. Nah, jadi perubahan iklim ini dapat menyebabkan perubahan pola migrasi hewan. Sedangkan pernyataan yang kelima itu menyebutkan bahwa hewan laut tetap bermigrasi menuju iklim yang sesuai. Nah, itu kan berarti saling bertolak belakang, teman-teman. Ketika ada perubahan iklim di soal itu menyebutkan bahwa akan terjadi perubahan pola migrasi. Sedangkan pernyataan yang kelima itu malah menyebutkan tetap bermigrasi menuju iklim yang sesuai. Nah, kan terdapat terdapat hal yang berbeda, teman-teman, antara pernyataan yang disampaikan di soal dengan pernyataan yang nomor 5. Di mana pernyataan di soal dan pernyataan yang nomor 5 itu saling bertolak belakang, teman-teman. Nah, karena saling bertolak belakang, berarti untuk pernyataan yang kelima ini itu memperlemah. Gitu, memperlemah itu pernyataan 2 dan pernyataan 5. Kemudian yang tidak memperlemah itu pernyataan 1, pernyataan 3 dan pernyataan 4. Aku lihat udah pada bener nih jawabannya. Cuma mungkin beberapa ada sedikit bingung ya. Gak apa-apa guys. Aman aja. Nah, oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 11. Oh ya, karena kita udah pukul 2 nih, waktu Indonesia Barat, aku mau ngasih opsi ke teman-teman. Mau istirahat dulu selama 10 menit atau langsung lanjut aja ke pembahasan berikutnya yaitu soal nomor 11. Tulis guys di kolom chat ya. Kalian mau lanjut atau mau istirahat 10 menit.
Nah, rehat. Rehat atau lanjut nih, ada yang lanjut, ada yang rehat. Banyak-banyakan guys. Lanjut. Oke, lanjut juga langsung. Oke. Nah, karena mayoritas lanjut, berarti kita lanjut aja sampai soal berikutnya. Kita lanjut ya ke soal nomor 11. Boleh banget buat langsung dijawab aja guys. Untuk soal nomor 11 ini, aku kasih waktu sekitar 1 menit ya untuk soal nomor 11. Dan C, pasti salah. Oke, yang lain ada jawaban lain selain C. Yang B mungkin benar. Kota A layak mendapatkan penghargaan lingkungan hidup. Kita lihat syarat mendapatkan penghargaan apa guys? Syarat mendapatkan penghargaan itu eh, menurunkan emisi karbon selama 3 tahun berturut-turut dan menerapkan program daur ulang yang efektif. Ada dua syarat kan? 3 tahun berturut-turut sama menerapkan program daur ulang yang efektif. Nah, kira-kira dua syarat itu disebutkan atau enggak nih sebenarnya? Apakah efektif atau enggak itu apakah disebutkan atau enggak untuk yang kota A? B atau C? Atau E? Oke, guys. You guys. Oke, langsung bahas ya. Ini jawabannya yang yang C, guys. Yang C, yang E. Simbol tidak dapat dinilai karena informasinya tidak cukup. Kenapa? Karena di sini kita lihat bahwa syarat mendapatkan penghargaan lingkungan hidup oleh pemerintah itu ketika kota-kota berhasil menurunkan emisi atau gas buang karbon selama 3 tahun berturut-turut dan menerapkan program daur ulang yang efektif. Terdapat dua syarat. Ini syarat pertama dan ini adalah syarat yang kedua. Terus kita lihat A itu dilaporkan berhasil menurunkan emisi karbon selama 2 tahun terakhir. Oke, 2 tahun terakhir dia berhasil menurunkan emisi karbon. Berarti syarat pertama jelas udah nggak tercapai karena harusnya 3 tahun berturut-turut. Terus lanjutkan dan telah beberapa program daur ulang teman-teman. Tetapi belum ada laporan lengkap mengenai keberhasilan program daur ulang tersebut. Artinya apa? Artinya walaupun kota A itu sudah menerapkan program daur ulang, tapi kita belum bisa melihat apakah program daur ulangnya itu efektif atau enggak, teman-teman. Di sini syarat untuk mendapatkan penghargaan lingkungan hidup adalah menerapkan program daur ulang yang efektif. Namun di kota A itu ternyata belum ada laporan lengkap mengenai keberhasilan program daur ulang tersebut. Artinya apa? Artinya kita itu sebenarnya tidak kesimpulannya teman-teman. Kenapa? Karena hui. Nah, yang belum kita ketahui itu adalah ini keberhasilan program daur ulangnya teman-teman. Nah, karena itu maka jawaban yang tepat itu sebenarnya yang E.
Karena kita itu kurang informasi di sini. Kurang informasi mengenai keberhasilan program daur ulang. Tuh. Oke, maaf ya guys, tiba-tiba jadikannya eh tiba-tiba keluar sendiri. Tadi apa namanya? Hujan, mau hujan. Jadi jaringannya sedikit bermasalah. Tapi tidak apa-apa, kita lanjutkan ya. Tadi sampai nomor 11. Wait, ntar masih hitam. Nah, oke, udah muncul nih guys. Oke, sip. Nomor 12 nih. Soal berikutnya. Dikerjakan dulu, terus nanti kalau udah selesai, langsung aja dijawab di kolom chat guys. Di sini kita disuruh untuk menentukan siapakah yang akan memperoleh kenaikan gaji paling tinggi. Y. Oke, yang lain. Oke, makanya pada jawab yang D.
Gampang ya guys, tinggal dihitung aja ini ya. Oke, kita coba lihat teman-teman di sini. Kenaikan gaji karyawan didasarkan pada penilaian akhir kinerja setiap tahun. Penilaian tersebut didasarkan oleh dua faktor nih teman-teman, yaitu ada faktor produktivitas kerja dan terdapat faktor kontribusi di dalam tim. Nah, bobot produktivitas kerja adalah 70% dan kontribusi dalam tim itu sebesar 30% guys. Nah, berikut merupakan hasil penilaian kinerja perusahaan A. Dan di sini tinggal masukin aja. Di sini bobotnya 70%, di sini bobotnya 30%. Nah, buat mempercepat, tulis aja di sini. Setiap produktivitas itu kita kalikan dengan 7, dan kontribusi dalam tim itu kita kalikan dengan 3. Sehingga kita peroleh di sini 9 kali 7. Ini dikali 3. Ini juga sama nih. Ini dikali 7 kali 7 dikali 7. Ini kali 7. Ini juga kali 3. Kali 3 kali 3. Ini kali 3. Tinggal hitung aja nih. Ini 63. Ini 24. Berarti totalnya adalah berapa? 87. 87. Ini berarti 56 ditambah 27. Totalnya adalah 83. Terus di sini 70 dan 21. Totalnya adalah 91. Di sini itu 63 ditambah dengan 30. 93. Terus di sini 49 ditambah dengan 27. Hasilnya adalah 76. Nah, berarti bisa kita lihat nih mana yang paling tinggi nilainya. Nah, yang paling tinggi nilainya adalah karyawan Y, teman-teman. Sehingga untuk soal yang ini, karyawan yang memperoleh kenaikan gaji paling tinggi adalah karyawan Y, yaitu opsi yang D. Betul banget nih, teman-teman. Jawabannya adalah yang D. Gampang ya, tinggal dikali-kali aja. Seperti itu, guys. Next, nomor 13. Nah, langsung aja guys, dijawab. Yang B, oke. Listrik, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya penghematan energi di rumah. Oke, teman-teman. Oke, siap. Kita bahas ya untuk soal yang nomor 13. Soal 13 menyebutkan bahwa saat ini penggunaan teknologi hemat energi dalam rumah tangga itu semakin meningkat. Nah, dengan menggunakan perangkat hemat energi, konsumsi listrik di rumah tangga dapat berkurang hingga 20 sampai 35% setiap bulannya. Kita disuruh untuk mencari mana pernyataan yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas. Oke, jadi di sini kita intinya adalah penggunaan teknologi hemat energi itu semakin meningkat karena menggunakan teknologi hemat energi sehingga konsumsi listrik di rumah tangga itu berkurang. Intinya seperti itu. Terus kita tinggal cocokin dengan opsi yang ada. Lalu dari yang A, listrik merupakan sumber energi yang sangat penting untuk rumah tangga. Nah, ini tidak bisa menjadi asumsi, teman-teman. Kenapa? Karena
Ya memang benar bahwa listrik itu sumber energi yang penting untuk rumah tangga, tetapi nggak bisa jelasin kenapa sih kita menggunakan teknologi hemat energi tersebut gitu. Sehingga opsi yang A itu salah. Terus yang B menyebutkan bahwa masyarakat itu menjadi lebih sadar akan pentingnya energi di rumah, akan pentingnya penghematan energi di rumah. Nah, ini benar banget nih sama yang teman-teman jawab juga bahwa karena masyarakat itu lebih sadar akan pentingnya penghematan energi, maka penggunaan teknologi hemat energi dalam rumah tangga itu semakin meningkat, teman-teman. Gitu. Sehingga sesuai nih, bisa untuk mendasari argumen yang ada di dalam teks soal nomor 13. Dari situ dapat aku simpulkan untuk soal nomor ini, jawaban yang tepat adalah opsi yang B, teman-teman. Gitu untuk opsi yang C, D, dan E itu juga jawabannya masih kurang sesuai. Oke, sip. Terus kita lihat nomor 14. Boleh dikerjakan dulu ya. Punyaku mau hujan badai, guys. Itu banget, gelap banget. 14 ya A. Jaring konvensional sering merusak habitat ikan. Nelayan A menggunakan jaring ramah lingkungan, ia mendapatkan ikan lebih berkelanjutan. Maksudnya berkelanjutan. Namun ketika nelayan A menggunakan jaring konvensional, hasil tangkapannya cenderung menurun. Ini kayak maksud dari berkelanjutan tuh, kalau dibandingkan sama yang pernyataan kedua itu, ini tuh lebih ke apa ya? Lebih banyak itu ya. Soalnya ini kalimat kedua tuh hasil tangkapannya cenderung menurun. Berarti kan eh kalimat pertama ini harusnya bukan lebih berkelanjutan, tapi bisa menangkap ikan lebih banyak gitu, guys. Lebih banyak, bukan berkelanjutan ya, maksud berkelanjutan kan kan bakal dimakan juga. Ini akan intinya kalau yang ramah lingkungan itu akan mendapatkan ikan yang lebih banyak, sedangkan yang konvensional itu cenderung menurun. Jadi cenderung menurun artinya nggak sebanyak yang menggunakan ramah lingkungan. Ini kayak ada pergeseran diksi. Bismillah B. B for benar. Oke guys, untuk soal nomor 14, jawabannya adalah yang B, betul. Jaring ramah lingkungan itu lebih efektif dalam menangkap ikan. Di sini dibuktikan dengan penggunaan jaring ramah lingkungan itu akan mendapatkan ikan yang lebih banyak. Sehingga efektif nih untuk menarik ikan seperti itu, teman-teman. Dibandingkan dengan jaring konvensional. Di mana ketika menggunakan jaring konvensional, ternyata hasil tangkapannya itu cenderung lebih sedikit, guys, atau cenderung menurun. Dari situ dapat aku simpulkan untuk soal nomor 14, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Opsi yang B, teman-teman. Kok A sih? Jadi jawabannya yang B ya, bukan yang A ya. Ini tadi ada kesalahan di soalnya gitu, guys. Sip. Oke, lanjut soal berikutnya, yaitu soal nomor 15. Pernyataan yang salah, guys.
Ini kayak agak aneh sih kalau aku. Kayaknya masih ada jawabannya deh. Jawab ya nomor 15 ya guys. Yang C, beruang kutub juga dapat beradaptasi di lingkungan gurun. Oke. C, C, C. Pada jawab C nih. Oke, teman-teman. Kita lihat bersama untuk soal nomor 15. Oke. Soal nomor 15 bilang bahwa semua hewan itu memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap lingkungan tempat mereka hidup. Hewan yang hidup di lingkungan gurun seperti unta memiliki kemampuan untuk menyimpan air dalam tubuhnya sebagai salah satu cara bertahan hidup di lingkungan yang panas dan kering. Selain itu, banyak hewan yang tinggal di daerah dingin seperti beruang kutub memiliki lapisan lemak tebal yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh. Kita disuruh untuk menentukan mana pernyataan yang salah, teman-teman. Kayak kita lihat, unta hanya bisa beradaptasi di lingkungan gurun. Nah, kalau yang berdasarkan teks sih, iya. Di sini, karena setiap hewan itu memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap lingkungan yang mereka tempat tinggali. Jadi di sini bukan opsi yang A, teman-teman. Terus yang B, punuk unta digunakan sebagai tempat menyimpan air. Ini benar juga. Di sini disebutkan. Terus yang C, beruang kutub juga dapat beradaptasi di lingkungan gurun. Nah, ini salah nih, teman-teman. Kenapa salah? Karena lingkungan si beruang kutub itu berada di daerah dingin. Nggak bisa dong dia hidup di lingkungan yang panas karena dia nggak punya punuk kayak unta, guys. Sehingga dia nggak memiliki bagian tubuh yang dapat menyimpan air. Sehingga betul banget jawaban untuk soalnya ini adalah opsi yang C, teman-teman. Yaitu beruang kutub juga dapat beradaptasi di lingkungan gurun. Sip, keren, keren, keren. Opsi yang D itu nggak dibahas. Terus opsi yang E itu juga salah. Belum tentu ya, belum tentu memiliki lemak yang tebal. Belum tentu. Oke, next. Soal berikutnya. Soal nomor 16. Ini memperlama dan tidak memperlama lagi. Soal kematian lagi, guys. Jujur. Boleh untuk dikerjakan dulu ya. Hmm, hmm, Ini kayaknya nggak sesusah yang tadi deh. Ini kayak lebih jelas sih. TM. Oke. TM-nya cuma satu.
Oke, teman-teman. 1 menit lagi ya, aku tungguin untuk soal nomor 16. Hmm, hmm. Oke, teman-teman. Sudah. Oke, kita bahas ya untuk soal yang nomor 16. Nah, soal nomor 16 menyebutkan bahwa negara Z adalah negara dengan tingkat pendidikan yang bervariasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Pakar pendidikan menyebutkan bahwa hal tersebut disebabkan oleh kurangnya akses terhadap fasilitas pendidikan yang merata di negara Z. Sehingga tidak semua wilayah memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Di sini kita disuruh untuk menentukan mana pernyataan yang memperlemah dan tidak memperlemah pendapat pakar pendidikan tersebut, teman-teman. Nah, kita lihat untuk pernyataan yang pertama. Pernyataan pertama menyebutkan bahwa pemerintah itu membangun banyak sekolah baru di eh, di wilayah pedesaan, khususnya wilayah terpencil. Nah, apabila banyak membangun sekolah baru di wilayah pedesaan, artinya tidak ada ketimpangan dong antara perkotaan dan pedesaan. Sedangkan di teks itu menyebutkan bahwa terdapat eh, kurangnya akses pendidikan yang merata. Jadi adanya ketimpangan antara pendidikan yang di kota dengan pendidikan yang di desa. Nah, karena pernyataan satu itu bertentangan dengan pernyataan yang ada di soal, maka ini memperlemah. Terus, yang kedua, pemerintah memberikan beasiswa khusus bagi pelajar dari wilayah pedesaan. Nah, ini juga yang kayak alasannya tadi, yang pernyataan pertama, ini juga memperlemah, guys. Karena kalau ada beasiswa untuk pelajar dari wilayah pedesaan, artinya fasilitas pendidik itu merata. Jadi bisa diakses oleh siapa saja, nggak cuma yang ada di perkotaan aja. Terus yang pernyataan ketiga, teknologi dan internet membuat siswa daerah pedesaan dan perkotaan mengakses informasi yang sama. Nah, ini juga memperlemah karena bertentangan nih. Karena di wilayah pedesaan tuh masih ada kurang akses terhadap fasilitas pendidikan. Gitu. Sedangkan di sini eh, teknologi dan internet membuat siswa itu antara pedesaan dan perkotaan itu mengakses informasi yang sama. Berarti ini kan jelas bertentangan. Terus yang pernyataan keempat, banyak tenaga pengajar ditugaskan untuk mengajar di wilayah pedesaan terpencil. Nah, kalau banyak yang ditugaskan di pedesaan terpencil, artinya eh semakin banyak nih supply guru-guru yang berkompeten untuk wilayah pedesaan. Sehingga ini juga bertentangan dengan pernyataan di teks yang menyebutkan bahwa terdapat kurangnya akses pendidikan di pedesaan. Terus yang kelima, banyak guru yang lebih memilih mengajar siswa di perkotaan besar. Nah, ini jelas mendukung teman-teman. Mendukung pernyataan pakar pendidikan yang menyebutkan bahwa terdapat kurangnya akses terhadap pendidikan yang merata. Karena di sini pernyataan kelima tuh menyebutkan bahwa banyak guru yang lebih memilih mengajar siswa di perkotaan besar. Nah, artinya kan yang di desa berarti nggak diajar dong sama guru-guru tersebut. Lebih memilihnya pada memilih ke kota. Artinya itu akan menyebabkan yang namanya kurangnya akses terhadap pendidikan. Sehingga untuk soal yang ini yang memperlemah itu ada di pernyataan satu, 2, 3, dan 4. Sedangkan pernyataan yang tidak memperlemah itu di pernyataan yang kelima, teman-teman. Betul banget nih, mayoritas udah pada jawab dengan benar.
Oke, sip. Lanjut selanjutnya, nomor 17. Boleh banget buat langsung aja dijawab ya. Bentar lagi nih guys. Habis itu kita kuis. A. Memperkuat pernyataan pakar kecantikan. A. Oke, yang A kita coba bahas ya. Pakar kecantikan A menyatakan bahwa penggunaan produk perawatan kulit yang alami lebih aman untuk jangka panjang dibandingkan dengan produk berbahan kimia. Sedangkan pernyataan B menyatakan bahwa produk perawatan kulit yang berbahan kimia itu memberikan hasil yang lebih cepat dibandingkan produk alami. Kemudian datanya menyebutkan bahwa konsumen cenderung lebih memilih produk perawatan kulit alami meskipun hasilnya membutuhkan waktu yang lebih lama. Oke, di sini kita lihat. Yang A itu fokus untuk bahas produk perawatan kulit alami. Sedangkan yang B itu bahas produk perawatan kulit berbahan kimia. Sedangkan datanya itu cenderung mengarah kepada konsumen yang lebih memilih produk perawatan kulit alami. Nah, artinya apa? Artinya datanya itu lebih relevan dengan pernyataan dari pakar A, teman-teman. Gitu. Karena di sini pakar A menyebutkan bahwa produk perawatan kulit yang alami itu lebih aman untuk jangka panjang. Sehingga datanya disebutkan banyak konsumen yang cenderung lebih memilih produk perawatan kulit alami. Walaupun membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan produk yang kimia, tapi banyak konsumen itu lebih memilih produk perawatan kulit alami, di mana ini sesuai teman-teman dengan pernyataan yang disampaikan oleh pakar kecantikan A. Seperti itu. Sehingga untuk soal yang ini, itu jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Bukan yang B ya. Yang B malah bertolak belakang karena dan nggak relevan karena yang B itu fokus untuk perawatan kulit yang berbahan kimia. Sedangkan datanya itu lebih ke arah produk perawatan kulit alami. Seperti itu, guys. Jadi, untuk soal yang ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Seperti itu, guys. Oke, sip. Ini soal nomor 18. Boleh dikerjakan dulu ya. Nomor 18 dulu ya, guys. 5 orang siswa A, B, C, D, E mengikuti sebuah kompetisi matematika. A mengungguli B tetapi tidak pernah menyaingi C. Sementara itu D tidak berhasil melampaui E namun mengungguli B. Oke, langsung aja ya kita bahas karena waktunya juga sebentar lagi. 5 orang siswa ada A, B, C, D, E. A berhasil mengungguli B. A mengungguli B tapi tidak pernah
menyaingi C, teman-teman. Berarti A lebih kecil daripada C. Sementara itu, D tidak berhasil melampaui E. Berarti E itu lebih besar dibandingkan dengan D, tapi mampu mengungguli C. Berarti mampu mengungguli C. Nah, sehingga bisa kita gabung nih. Kita gabung berarti E lebih besar daripada D, lebih besar daripada C lebih besar daripada A lebih besar daripada B. Sehingga yang mendapatkan peringkat terakhir adalah siswa B, teman-teman. Betul banget nih. Sip, sip, sip. Nah, satu soal lagi deh, satu soal lagi nomor 19. Soal gampang nih, guys. Gampang banget nih. Sumpah gampang banget. 1 menit gak ada kayaknya. Tinggal dijumlahin aja. Oke. Yakin? Are you sure? D. Ada yang ada yang D. Oke, kita bahas aja ya. Di sini ada buku novel, sama ada buku sejarah. Kita tulis novel. Itu polanya adalah 20, 27, 25, 25, 30. Kita cari polanya, teman-teman. Kita mau cari hari ke-6 tuh berapa di sini. Nah, kita lihat nih polanya. Kalau teman-teman perhatikan di sini tuh plus 5. Di sini tuh plus 5 juga. Terus ini itu plus 2. Nah, berarti hari ke-6 juga di sini plus 2, teman-teman. Nah, sehingga untuk hari ke-6 itu berarti 25 ditambah dengan 2. Hasilnya adalah 2. Oh iya, -2. Makasih. Oh iya, min. -2 guys, -2. Salah, salah, salah. Ini -2, ini berarti juga -2. 25 dikurang 2, hasilnya berarti 23. Nah, terus untuk yang buku sejarah, guys. Untuk yang buku sejarah itu ada 25. Aku bawain deh. Itu ada 25, terus 21, 24, 22, dan 23, teman-teman. Nah, kita perhatikan di sini, ini -1, ini juga -1. Kita mau cari yang di sini. Ini juga, ini +1, ini berarti juga +1. Nah, berarti untuk hari ke-6, buku sejarah itu ada -2. -2, bukannya -1. -1 nggak sih? -1 sama +1. Oh, -1 +1 kan? Iya kan? Berarti di sini yang buku sejarah itu 22. Oh, yang tadi. Oke. 22 ditambah dengan 1. Oke, sip. Berarti di sini 23. Nah, dari situ total buku novel dan buku sejarah yang dipinjam pada hari ke-6 adalah 23 ditambah 23, teman-teman. Hasilnya adalah 46. Seperti itu, guys, untuk soal nomor 19. Gampang banget kan? Yes. D jawabannya. Nah, berhubung udah pukul 14:48 nih, aku mau kasih link buat kuisisnya ya. Bukan kuisis sih, buat evaluasinya. Sebentar ya, aku izin stop share dulu.
Ntar ya guys. Nah, oke, udah aku kirim di kolom chat ya, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, langsung aja disampaikan. Ada 5 soal, guys. Nanti kalau udah, kabarin aja ya, guys. Kita udah, ya, itu, pembahasan tutorialnya udah selesai. Aku nanti izin untuk kirimkan ya. Bentar ya, bentar ya. Nah, nah, nah. Hmm, 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 hmm. Nah, untuk materinya udah aku kirimkan di kolom chat, guys. Kalau udah kabarin ya. Hmm. Kita berdua.
Hmm, 11 2002. Oke, teman-teman. Udah. Oke, sudah. Oke, tunggu yang lain ya. 1 menit lagi, 1 menit lagi. Sampai 56. Oke, yang belum. Oke, nah karena udah 2 lebih 56 nih guys, dan karena kita juga udah selesai bahas soal tutorialnya, jadi untuk sesi kelas tutorial hari ini aku cukupkan sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang udah berkenan hadir pada kelas tutorial hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kedepannya. Dan semoga teman-teman selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam proses mendapatkan PTN dan jurusan yang teman-teman impikan. Mungkin selama proses pembelajaran terdapat banyak kesalahan kata. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Aku serahkan lagi ke Fasilnya. Makasih, Kak. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Azhar untuk kelas tutorial kita di hari ini di subtes PU ya Kak. Semoga apa yang tadi Kakak sampaikan bisa diterima oleh adik-adiknya dan dapat bermanfaat juga untuk UTBK nanti. Amin. Oke, mungkin Kakak sebelum ditutup seperti biasa kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Oke, mungkin teman-teman yang belum on cam dipersilakan untuk on cam dulu. Aku kasih waktu 3 detik ya. 3 detik buat persiapan on cam. Sudah guys. Oke, udah banyak yang on cam. Aku hitung ya. 1 sampai 3. Oh ya Kak, jadi kita tuh kayak, mana? Oh ya Kak, sorry. Kita tuh kayak punya gaya kelas gitu loh Kak. Jadi ini tuh angka 5 dan angka 2 gitu. Jadi kelas 25. Nah kita. Oke teman-teman, aku hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Bentar, 1, 2. Oke, sudah. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Azhar untuk kelas tutorial hari ini. Mungkin kepada Kakak jika ada agenda lain dipersilahkan Kak untuk keluar dari Zoom meetingnya. Oke teman-teman, alhamdulillah. Alhamdulillah, buat kelas tutorial kita hari ini sudah selesai. Buat rangkaian learning camp kita hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah aktif dari Spirmon tadi, dari kelas materi sampai terakhir kelas tutorial. Mungkin teman-teman karena sudah pokok segini juga, aku mengingatkan teman-teman jangan lupa untuk pengisi presensi dan feedback ya. Jangan lupa untuk diisi, selalu diisi setiap hari. Dan buat teman-teman, buat minggu depan mah buat minggu depan mah hari Minggunya tuh TO ya. Jadi minggu depan mah Zoom-nya cuman hari Sabtu aja. Jadi teman-teman kalau selama Learning Camp 2 itu TO-nya nggak setiap hari Minggu tapi 2 minggu sekali gitu. Kayak gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang bilang ketiduran lagi. Jangan sampai ada yang bilang lupa jadwal lagi ya.
sok diingat-ingat jadwalnya. Jadi teman-teman minggu depan kita Sabtunya Zoom, hari Minggunya TO kayak gitu. Oke teman-teman, karena sudah pukul segini juga, aku mengucapkan saja terima kasih banyak buat teman-teman dan selamat istirahat. Sampai berjumpa lagi di di Sabtu depan. Dadah. Sabtu. Terima kasih Kak. Dadah. Kak, Eh. terima kasih Kak.